Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil gurril muhajjalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-mukarramun, segenap para alim, para ulama, para kiai, tokoh masyarakat, para sesepuh dan mini sepuh, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan muliakan, segenap Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Ikhlas, benar ya? Masjid Nurul Ikhlas Halim Perdana Kusuma, kita doakan seluruh pengurus masjid ini diberikan sehat walafiat, panjang umur sampai hari kiamat. Banyak sekali para orang tua, bapak ibu yang hadir di tempat yang sangat mulia ini, yang mohon maaf namanya nggak usjai sebutin atu-atu. Insya Allah kita semuanya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung saja to the point, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kajian subuh yang penuh barokah dan indah ini, temanya apa kemarin? Mencontoh akhlak Rasulullah. Ini amat sangat penting sekali. Ada satu idola yang wajib kita jadikan idola kita, ya, yang wajib kita jadikan panutan kita. Tiada lain dan tak bukan beliau siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, baik zahir maupun batin, Nabi Muhammad is the best. Alhamdulillah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengapa Nabi Muhammad ini dijadiin contoh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apa sih yang mesti kita contoh dari beliau? Nah, ini aja yang akan kita bahas, mudah-mudahan. Man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kana afdalu min an yusalliya alfa rak'atin tatawu'an. Luar biasa. Nih kita ngaji kayak begini bapak ibu, mau paham ke, mau enggak ke, mau diamalin ke, enggak diamalin ke, duduk meriung ngaji kayak begini. Bondol pahala sholat sunnah 1000 rakaat, alhamdulillah. Timbang duduk di taman surga seperti ini, saudara. Riyadul Jannah ini taman surga, masya Allah. Allah kasih kita pahala sholat sunnah 1000 rakaat, alhamdulillah. Kenapa sih Nabi Muhammad dijadiin contoh, dan apa yang mesti kita contoh dari beliau? Begini, kenapa kita wajib mencontoh Rasulullah SAW? Karena Nabi Muhammad adalah basyarun, manusia, la kal bashar,
basyarun la kal basyar, manusia tetapi tidak seperti manusia pada umumnya. Saya pengen tanya, jawab yang kompak semuanya biar semuanya benar-benar hebat dalam masalah ilmu agama Islam. Jawab yang kompak, apa artinya basyarun la kal basyar? Manusia tetapi tidak seperti manusia pada umumnya. Inilah Rasulullah, saudara. Nabi Muhammad itu manusia tetapi tidak seperti manusia pada umumnya, punya spesifikasi di mana bibit, bebet, bobotnya beda dengan manusia pada umumnya. Inilah Rasul. Pertama, Nabi Muhammad tidur tuh, kita tidurnya beda, saudara. Yang kedua, keringatnya aja. Rasulullah kita beda. Yang ketiga nih, contoh lagi biar kita paham kenapa kita wajib mencontoh Rasulullah. Yang ketiga, Bapak Ibu, ludah Nabi Muhammad beludah beda kualitasnya. Ludah Nabi sama ludah kita. Ludah Nabi obat. Ludah Nabi jadi obat. Ludahin, bismillahirrahmanirrahim, diludahin tangannya Abu Bakar. Saat itu juga bengkaknya ringkes, kempes, habis, gak ada sama sekali itu rasa sakit di tangan Abu Bakar. Ludahnya apa? Ini sosok Nabi Muhammad wajib kita jadiin contoh. Sebab apa? Seorang contoh ini kan harus dilihat dari berbagai macam penjuru arah. Ya, Rasulullah ini manusia yang komplit, komplek, lengkap, multi dan sempurna. Sebuah contoh kan harus benar-benar dilihat dari kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang, baru bisa dijadiin contoh tuh. Rasulullah itu manusia yang komplit, saudara. Kemudian ada yang nanya, setelah kita tahu tuh Nabi Muhammad wajib dijadiin contoh, apa sih yang mesti kita contoh dari beliau? Benar gak? Pertanyaannya, apa yang harus kita contoh dari baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Betul tidak? Gini, kalau ada manusia yang sudah dijamin masuk ke dalam sorga, siapa? Kalau ada manusia yang gak pernah marah, dikatain, diludahin, beliau siapa? Rasulullah. Udah dijamin masuk ke dalam sorga, dosa-dosanya Bapak Ibu diampuni oleh Allah. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni dosa-dosanya Nabi Muhammad yang sekarang dan yang akan datang. Maksum. Nabi Muhammad maksum, terjaga, terpelihara, gak pernah berbuat dosa. Wajib beliau masuk ke dalam sorga. Nabi Muhammad udah dijamin masuk ke dalam sorga. Tapi kalau beliau sholat, ya Allah, kakinya sampai pada bengkak-bengkak. Nabi itu kalau udah sholat tahajud, itu kakinya sampai pada bengkak-bengkak, Pak. Bagaimana kagak bengkak? Waladhdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, sampai kelar. Habis alif lam mim nyambung lagi bismillahirrahmanirrahim, Ali Imran, Al-An'am, semua tuh. Beliau kalau udah sholat tahajud, bangun jam 1 atau jam 2 malam sampai tuh sholat subuh. Bayangin saudara, sampai pada bengkak. Ada keterangan dari hadis Nabi Muhammad SAW. Begini saudara, Siti Aisyah begitu amat sangat sayangnya kepada suaminya, Bapak Ibu, sampai-sampai beliau itu sedih banget kalau melihat suaminya itu kakinya sampai pada bengkak-bengkak. Ketika Nabi Muhammad melakukan sholat qiyamul lail setiap hari, bayangin saudara, manusia yang akhlaknya cakep dijamin masuk surga, sembahyangnya paling rajin, kalau udah sholat berdiri lama banget kakinya sampai pada bengkak. Ya Humairah, wahai istriku sayang yang wajahnya kemerah-merahan, afala akunu abdan syakura, apakah saya nggak boleh menjadi manusia yang amat sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Bayangin coba, sejak bangun tidur sampai tidur lagi, nikmat Allah berikan kepada saya nggak pernah berhenti.
Rasulullah kita jadikan ikon, kita jadikan idola, lahir dan batin, manusia yang lengkap, sempurna, multi talenta, semuanya ada pada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya luar biasa nih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Muhammad ini orangnya berwibawa? Jawabannya adalah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ana awwal wajibin ala ma amartukum bih. Ini Nabi yang ngomong, bukan saya. Kata Nabi, apapun saja yang aku perintahkan kepada anda semua umat Islam. Nih, saya nih orang yang paling pertama yang akan melakukan perintah tersebut. Ini Nabi, saudara. Beliau ngomong nyuruh ini, beliau paling dulu ngelaksanain perintah tersebut. Nyuruh begini nih, saudara-saudara, rajin-rajinlah bersedekah ya, berinfak, berzakat. Selama engkau diberikan harta kekayaan yang luas oleh Allah, kagak boleh pelit. Ini Nabi ngajarin begitu, saudara. Nah, ternyata beliau sendiri hampir setiap hari nggak pernah ada yang namanya uang dirham nginep di rumah beliau. Nih namanya prinsip keteladanan. Suatu ketika selesai sholat maghrib, Rasulullah cepet banget langsung pulang ke rumah. Biasanya kan kalau habis sholat wiridan dulu kayak kita, benar gak? Wirid, zikir, doa dan tuh Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika yaudusalam. Ini enggak tumben-tumbenan, saudara. Selesai sholat tuh assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ya Rasul, iya, itu tadi kenapa nyun sewu? Mohon maaf wahai baginda Rasul, itu tadi kenapa selesai sholat itu roman-roman cepet banget kayaknya pulang ke rumah, terus kok balik lagi ke dalam masjid, ada apa ya Rasul? Oh, sahabatku tersayang, selesai sholat tiba-tiba Allah ingetin saya. Allah ingetin saya selesai sholat, tiba-tiba saya ingat sesuatu. Waktu saya sholat menghadap kepada Allah, enggak ingat yang lain, hanya ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selesai sholat baru ingat sesuatu. Itu ada uang 2 dirham, belum saya sedekahin, belum saya infakkan di jalan Allah. Saya enggak kepengen, kata Nabi nih, saya enggak kepengen uang itu nginep di rumah saya. 2 dirham itu nggak mau nginep di rumah saya, nggak mau berhari-hari berminggu jadi beban pikiran saya. Makanya selesai sholat saya pulang ke rumah, saya comot itu uang, saya infakkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Pulus tersebut, uang tersebut, dan sekarang di rumah saya udah kagak ada uang. Alhamdulillah. Itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika nggak ada uang, beliau mengucapkan apa? Alhamdulillah. Akhlak Nabi cakep apa cakep? Bu, akhlak Nabi cakep apa cakep? Cakep. Beliau bukan hanya memerintahkan menyuruh orang sedekah, beliau yang paling pertama kali mengeluarkan sedekah. Hampir setiap hari, nggak pernah ada yang namanya uang sampai nginep di rumah beliau. Padahal beliau adalah seorang kepala negara, beliau seorang presiden, beliau seorang jenderal bintang 4, bintang 5. Tetapi tidak pernah ada yang namanya uang sampai nginep di rumah beliau. Bukan berarti Rasulullah nggak doyan duit, enggak, saudara. Beliau nyontohin, bukan hanya nyuruh umatnya tuh, umatnya disuruh untuk sedekah. Beliau sendiri yang paling pertama melakukan amalan sedekah. Shallu ala sayyidina Muhammad. Jika Nabi Muhammad merangsang, mendorong umatnya beramal, itu beliau amat sangat merangsang semua keluarga besarnya tuh, mendorong, menasihati keluarga besarnya untuk beribadah. Terbukti kan pada saat ngobrol begini, beliau mengungkapkan hadisnya begini, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya Fatimah i'mali ya Fatimah fa inni la ugni anki minallahi syai'a. Titik ya. Nih, jadi ketika Nabi Muhammad mendorong kita ibadah, jangan main-main saudara. Itu Nabi Muhammad paling dulu memerintahkan, mendorong, merangsang semua keluarga besar itu ibadah tuh. Anaknya, istrinya, cucunya, mantunya itu ditekan, didorong, dinasihati, benar-benar wajib ibadah. Terbukti waktu ngobrol asik bersama keluarga Fatimah tali saya, duhai Rasulullah. Kalau bahasa kita begini, duhai anakku sayang Fatimah, pokoknya nak, selama engkau hidup di alam dunia ini, kamu wajib beramal soleh ya. Jangan kau habiskan waktumu sia-sia hanya untuk urusan dunia saja. Kamu wajib beramal, laksanakan sholat kewajibanmu ya, yang 5 waktunya, yang tahajudnya, baca Qur'annya dan lain sebagainya. Kamu wajib beramal soleh. Hati-hati kamu wahai Fatimah. Begini, anakku sayang, kalau kamu Fatimah sama sekali waktu hidup di alam dunia jauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diancam tuh Fatimah. Nih, aku ayahmu ini yang merupakan imamul anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Tapi kalau kamu anakku sayang, darah dagingku, kamu tidak mau ibadah, nanti di akhirat kelak ayah gak bisa nolongin kamu. Tuh saudara, itu anaknya Nabi loh, darah dagingnya Nabi Muhammad. Kalau gak mau ibadah di akhirat gak bakal dapat syafaat atau pertolongan dari Nabi Muhammad. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah.